Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi metode penempatan kutub. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa materi ini merupakan bagian dari materi yang ada pada kelas eksperimen sistem kendali. Nah, teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum menyaksikan video-video saya terutama tentang eksperimen sistem kendali sebelum materi ini, teman-teman bisa menyaksikannya di playlist eksperimen sistem kendali. Harapannya dengan teman-teman sudah menyimak terlebih dahulu video-video sebelumnya, maka teman-teman akan lebih mudah dalam mempelajari materi metode penempatan kutub ini. Ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum menyaksikan, terutama untuk video-video materi eksperimen sistem kendali sebelum materi metode penempatan kutub ini, silahkan teman-teman lihat dulu, saksikan dulu. Semoga dengan demikian kita lebih mudah dalam mempelajari materi di video kali ini. Itu ya teman-teman. Kita masuk ke video kali ini teman-teman. Sebelum mengulas tentang materinya lebih lanjut, mari kita tengok terlebih dahulu tentang tujuan dari eksperimen kali ini ya. Tujuan dari materi yang kita pelajari kali ini. Nah, tujuan dari eksperimen ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah memahami analisis kestabilan dari sistem dalam representasi ruang keadaan. Oke. Yang kedua adalah memahami prinsip keterkendalian dari sistem dalam representasi ruang keadaan. Oke. Ada perbedaan antara tujuan yang pertama dan yang kedua, ya, yaitu yang pertama adalah tentang kestabilan, yang kedua adalah tentang keterkendalian. Nah, nanti kita akan membahas apa itu kestabilan dan apa itu keterkendalian. Oke. Kita tengok dulu yang ketiga ya. Tujuan yang ketiga adalah mampu melakukan pengendalian sistem melalui matriks penguat dengan metode penempatan kutub. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tujuannya itu sendiri, kita sudah bisa melihat alur dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita ngecek kestabilannya, yang kedua adalah kita ngecek keterkendaliannya, dan ketiga adalah kita coba untuk mengendalikannya. Oke, seperti itu. Nah, ya teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum jauh kita masuk, gitu, kita lihat dulu ya tentang beberapa hal yang biasa kita lakukan atau kita amati dalam hal kestabilan. Jadi saat kita menganalisis kestabilan suatu sistem, itu ada beberapa sifat yang biasanya kita cermati. Sifat-sifatnya itu antara lain adalah 3 hal ini teman-teman. Yang pertama adalah stability, yang kedua adalah controllability, dan yang ketiga adalah observability. Oke, kita tengok dulu dari yang ketiga ya, observability. Jadi observability adalah kemampuan suatu sistem apakah dia bisa diamati atau tidak. Nah, itu adalah arti dari observability ya. Jadi apakah sistem itu dapat diamati atau tidak, itu adalah sifat dari sistem yang kita sebut sebagai sifat observability. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua ya, kita naik begitu. Kedua adalah controllability. Nah, kalau tadi observability adalah kemampuan suatu sistem apakah dia bisa diamati atau tidak. Nah, kalau controllability itu kemampuan suatu sistem apakah dia bisa dikendalikan atau tidak. Itu. Nah, yang ketiga kita tulis di atas sendiri, itu adalah stability, yaitu kestabilan dari sistem itu sendiri. Nah, kalau kita
lihat tiga hal ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah sistem, pertama kali kita cek adalah observability-nya. Jadi apakah sistem itu bisa kita amati atau tidak. Tentu kalau sistemnya tidak bisa kita amati, maka kita akan kesulitan untuk melangkah ke sifat-sifat yang lain, yaitu sifat stability maupun controllability-nya begitu ya. Tapi kalau observability-nya itu bisa dilakukan ya, atau dia memiliki sifat observability, maka kita bisa masuk ke dua sifat yang lain. Jadi pertama kita cek dulu apakah sistem itu bisa diamati atau tidak. Begitu. Yang kedua, setelah kita bisa mengamatinya, biasanya yang kita cek adalah kestabilannya atau stability-nya gitu ya. Jadi urutannya diberi urutan, maka observability adalah nomor 1, stability adalah nomor 2 begitu ya, dan nanti controllability adalah nomor 3. Oke. Nah, kita masuk lagi ke controllability tadi. Jadi setelah dicek ternyata sistem bisa kita amati, maka selanjutnya adalah kita cek stability-nya. Apakah sistem itu stabil atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat sistemnya ternyata tidak stabil begitu, atau sistemnya ternyata stabil begitu, nah kita bisa melakukan tindakan selanjutnya dari apakah sistem itu stabil atau tidak, dari sifat stability-nya. Misalkan kalau kita menemukan sistem bisa kita amati, kemudian kita amati, oh ternyata dia tidak stabil, maka tahap selanjutnya kita masuk ke controllability-nya. Jadi controllability adalah kemampuan sistem itu apakah dia bisa dikendalikan atau tidak. Jadi setelah diamati ternyata ketahuan kalau sistemnya itu tidak stabil, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengendalikannya. Itu ya, dari sifat controllability-nya. Jadi yang pertama adalah, kalau dari uraian ini cerita seperti ini, yang pertama adalah kita observe dulu ya, kita amati dulu, kemudian kita cek apakah dia stabil apa tidak. Yang ketiga baru kalau misalkan dia tidak stabil, kita coba untuk menstabilkannya begitu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah teman-teman, dalam representasi ruang keadaan secara umum sistem dengan masukan dan luaran tunggal ya, atau sistem yang mempunyai sifat SISO, single input single output, dengan luaran tunggal masukan tunggal gitu ya, masukan tunggal luaran tunggal atau SISO, dapat kita nyatakan dalam persamaan dalam bentuk state space atau ruang keadaan, itu seperti ini. Itu X dot sama dengan AX plus BU, dan Y sama dengan CX plus DU ya. Tapi kalau dia tidak ada umpan majunya, maka DU-nya kita tulis sebagai 0 karena tidak ada umpan majunya. Nah, di sisi kiri ini adalah gambar dari diagram blok state space-nya tadi. Kita sudah sampaikan bahwa di sini Y sama dengan CX plus DU, tetapi karena diagram blok kita, sistem kita ini tidak ada umpan majunya, maka DU-nya kita beri nilai 0. Maka persamaannya menjadi X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX. Nah, state space sendiri sudah kita bahas di materi sebelumnya, di video sebelum ini. Maka teman-teman bagi yang ingin mempelajari state space lebih dalam atau ingin mengingat kembali materi tentang state space, silahkan Anda simak dulu video saya sebelum ini. Oke. Nah, teman-teman, berkaitan dengan sebuah sistem ya, salah satunya adalah state space ini. Sesuai dengan tujuan kita akan mempelajari tentang keterkendalian dan kestabilan state space ya. Maka dalam hal kestabilannya sendiri, suatu sistem tersebut ya, suatu sistem apapun itu dapat berada pada salah satu dari 3 kondisi kestabilan ya. Di suatu sistem
dapat berada pada salah satu dari 3 kondisi kestabilan. Kondisinya apa saja? Yang pertama adalah yang disebut sebagai stabil asimptotik gitu. Yang kedua adalah kestabilan kritis atau stabil kritis, dan yang ketiga adalah tidak stabil. Nah, kita cek dulu stabil asimptotik ya. Jadi sistem yang berada pada keadaan stabil asimptotik atau asymptotic stable yaitu sistem yang akan memiliki kutub-kutub atau yang memiliki kutub-kutub atau kutub-kutubnya akan berada pada sisi kiri bidang kompleks. Nah, di stabil asimptotik di mana kutub-kutub dari sistem tersebut akan berada pada sisi kiri bidang kompleks. Itu adalah hal umumnya. Tapi kalau kita lihat atau kita amati berdasarkan state space, maka kutub-kutub sistem tadi berada di sebelah kiri bidang kompleks, itu artinya adalah nilai eigen dari matriks A pada state space-nya juga berada pada sisi kiri bidang kompleks. Nah, artinya apa? Artinya adalah ada hubungan atau kesamaan di antara kutub-kutub dari sistem dan nilai eigen dari matriks A suatu ruang keadaan ya, suatu sistem yang direpresentasikan dalam ruang keadaan. Nah, seperti itu adalah stabil asimptotik. Jadi stabil asimptotik yaitu ketika sistem memiliki kutub-kutub atau ketika sistem yang nilai eigen dari matriks A-nya berada pada sisi kiri bidang kompleks gitu. Nah, yang kedua adalah kestabilan kritis ya, atau stabil kritis, yaitu suatu sistem bisa berada pada keadaan stabil kritis jika kutub-kutub dari sistem tersebut ya, atau nilai eigen matriks A-nya itu berada tepat pada sumbu imajiner ya, berada tepat pada sumbu imajiner. Tidak ada yang berada di sebelah kanan maupun tidak ada yang berada di sebelah kiri dari sumbu imajinernya. Jadi kutub-kutubnya berada tepat pada sumbu imajiner. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadi hubungannya adalah tadi itu ada hubungan antara kutub sistem dengan eigen matriks A untuk sistem yang direpresentasikan dalam ruang keadaan. Nah, kondisi yang ketiga adalah kondisi tak stabil, yaitu ketika sistem memiliki kutub yang berada pada sisi kanan bidang kompleks. Ya. Jadi kalau kutub-kutubnya berada di sebelah kanan bidang kompleks, maka begitu pula dengan nilai eigen dari matriks A pada representasi state space sistem tersebut ya. Jadi intinya adalah kalau stabil asimptotik itu kutub-kutubnya atau nilai eigen value dari matriks A-nya adalah berada pada sebelah kiri ya, berada pada sebelah kiri bidang kompleks, itu stabil. Kalau tepat di tengah-tengah, artinya tepat di sumbu imajiner, itu berarti dia berada pada sifat stabil kritis. Dan jika dia berada di sebelah kanan, maka dia disebut sebagai sistem yang memiliki keadaan tak stabil. Jadi sebelah kiri stabil, sebelah kanan tidak stabil, dan di tengah-tengah itu adalah stabil kritis. Nah, di sini kita sebutkan ada yang namanya eigen value dari matriks A. Nah, kita coba tengok apa itu nilai eigen gitu ya. Nah, nilai eigen dari matriks persegi yang kita sebut sebagai matriks A begitu ya. Nah, matriks A itu adalah matriks A dari state space tadi, dari model sistemnya. Jadi, nilai eigen dari matriks A yang memiliki dimensi n kali n, artinya matriksnya persegi, dapat ditentukan melalui salah satu dari sifat eigen itu sendiri, yaitu dari persamaan ini ya,
determinan eigen dikalikan matriks identitasnya dikurangi A sama dengan 0. Kalau kita bisa memenuhi syarat itu, maka kita akan mendapatkan nilai dari eigen value dari matriks A tadi. Oke, mungkin terlihat agak rumit begitu ya, tapi tenang saja teman-teman, karena di dalam MATLAB kita bisa mencari nilai eigenvalue-nya tadi dari matriks A dengan cara memanggil fungsi, yaitu fungsi eig. Ya. Fungsi eig akan meminta satu parameter, yaitu parameternya adalah matriks A atau matriks apapun yang ingin Anda cari nilai eigennya. Nah, dengan cara ini, dengan cara keduanya gitu ya, baik dengan menggunakan MATLAB maupun apabila Anda ingin hitung manual, dengan hal itu kita bisa mencari nilai eigen dari matriks A tadi. Nah, nilai eigen dari matriks A tadi itu adalah nilai yang mewakili dari kutub-kutub sistem yang direpresentasikan dalam sebuah ruang keadaan. Oke, jadi kita bisa melihat kestabilan sistem tadi dengan mencari tahu kutub-kutubnya ya, atau kalau state space ya kita cari nilai eigenvalue dari matriks A-nya itu. Kalau berada di sebelah kiri dia stabil, berada di sebelah kanan bidang kompleks dia tidak stabil, dan berada di sumbu imajiner maka dia stabil kritis. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalkan Anda membutuhkan hal yang lebih simpel, di MATLAB pun juga sudah ada fungsinya untuk mengecek apakah sistem itu stabil atau tidak, yaitu kita gunakan fungsi isStable, yang mana isStable menggunakan satu buah parameter, yaitu sistem yang ingin kita cek apakah dia stabil atau tidak. Nah, mungkin agak lebih jelas ya, kita bisa coba kita cari nilai dari eigenvalue dan kestabilan dari suatu sistem yang direpresentasikan dalam sebuah state space. Di sini sudah saya berikan contoh state space-nya ya. Itu x dot, ini adalah x dot-nya, ini adalah matriks A-nya, ini adalah X-nya, ini adalah matriks B-nya, dan ini adalah U-nya. Sementara yang bawah, ini adalah Y-nya, ini adalah matriks C, dan ini adalah X. Jadi, X dot sama dengan AX plus BU, dan Y sama dengan C kalikan X. Oke, dengan matriks ini kita coba mensimulasikan di MATLAB ya. Kemudian kita cek kestabilannya baik dengan eigen value atau dengan langsung kita cek dengan fungsi isStable pada MATLAB. Oke, teman-teman, kita tengok, kita pindah ke program MATLAB-nya. Baik, teman-teman, di sebelah kanan layar Anda sudah kita tampilkan MATLAB untuk kita simulasikan sistem tadi. Pertama yang kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu dari model sistemnya dalam bentuk state space. Nah, dari contoh yang ada ini kita buat modelnya. Caranya adalah kita deklarasikan dulu matriks A, B, C, dan D-nya. Walaupun D itu tidak ada, tetapi kita tetap harus menuliskannya dengan memberikan nilai dia 0 begitu ya. Kita tulis dulu matriks A-nya. Ya, di sini sudah saya tuliskan. Matriks A terdiri dari 0, 1, 0 ya. Kemudian 0, 0, 1 dan minus 6, minus 11 dan minus 6. 0, 0, 1 dan minus 6, minus 11, minus 6. Oke, betul ya, sama. Kemudian B 0, 0, 6. Oke, betul. C 110, oke, dan D-nya tadi ya kita sudah sampaikan, walaupun D-nya tidak ada, tetapi perlu kita tetap kita tuliskan D-nya dan kita beri nilai 0. Oke,
Kemudian kita buat sistemnya dengan menuliskan menggunakan fungsi SS. Parameternya adalah matriks ABCD-nya tadi, yang kemudian kita simpan dalam variabel sys. Gitu ya. Kemudian di sini kita cari tahu nilai dari eigenvalue matriks A-nya ya, dengan cara memanggil fungsi A, parameternya adalah A, kemudian nilai dari eigenvalue-nya tadi kita simpan dalam variabel lambda. Nah, kemudian untuk membandingkannya kita juga bisa mencari kutub-kutubnya dengan cara menggunakan fungsi pool yang disediakan oleh MATLAB. Nah, kalau A tadi adalah parameternya matriks, kalau pool parameternya adalah sistem kita. Oke. Kemudian poolnya kita masukkan ke dalam variabel B, dan sebagai pengecekan tentang stabilannya kita bisa menggunakan perintah isTable dengan parameter sistem kita, itu ya. Jadi kita bandingkan kestabilan dari eigenvalue dari poolnya, apakah eigenvalue dan pool itu sama, kemudian kesimpulannya apakah eigenvalue dan pool itu bisa ngecek benar tidak kestabilannya, gitu ya. Apakah dia stabil atau tidak, kita bandingkan dengan hasil isTable dari MATLAB. Dan yang terakhir, untuk memastikan lagi kita bisa menampilkan step respon dari sistem tersebut. Jadi kita bisa melihat nanti apakah sistem itu memang benar-benar stabil atau tidak dari respon sistemnya. Oke, kira-kira seperti itu ini programnya. Selanjutnya kita coba untuk jalankan ya teman-teman. Oke, kita coba run, kita jalankan programnya. Nah, ya, kemudian tadi akan muncul. Yang pertama adalah kita bisa cek comment window-nya ya untuk hasil dari perhitungannya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Dia akan menampilkan state space-nya tadi ya, dalam bentuk matriks ABCD-nya, matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D-nya. Oke, betul ya ini ya, sesuai dengan yang kita inginkan, betul. Kemudian di sini hasilnya adalah kita mendapatkan nilai lambdanya atau nilai eigenvalue-nya, yaitu -1, -2, dan -3. Kemudian hasil dari perintah pool tadi kita juga mendapatkan kutub-kutub dari sistem, yaitu -1, -2, dan -3. Nah, ini terbukti bahwa nilai dari eigenvalue matriks A itu akan merepresentasikan atau sama dengan nilai kutub-kutub sistemnya, gitu ya. Sama, -1, -2, dan -3 di sini pun juga sama. Nah, dari sifat kutubnya, dari posisi kutubnya, kita kemudian bisa melihat bahwa sistem ini berada di sebelah kiri bidang kompleks atau sebelah kiri sumbu imajiner di bidang kompleks, artinya dia bersifat stabil. Nah, kita bisa ngecek dari perintah isTable. Jawabannya adalah 1, artinya memang sistem tersebut saat dicek dengan isTable dia adalah sistem yang memang stabil. Oke, jadi terbukti ya teman-teman, jika dia berada di sebelah kiri maka dia stabil. Nah, untuk lebih meyakinkannya, kita bisa tengok dari gambar step responnya. Nah, ini adalah gambar step responnya. Kita memang bisa melihat bahwa sistemnya itu sudah stabil. Dia mencapai targetnya yaitu nilai 1. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh dari pemanfaatan kutub ataupun eigenvalue dari matriks A untuk melihat apakah sistem itu stabil atau tidak. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keterkendalian sistem. Oke, kita kembali ke slide teman-teman.